Sugeng dalu sederek nuwun sewu dimanapun jenengan berada. Sederek nuwun sewu itu kan ada yang masih belum paham siapa Mas Bu, ada yang masih belum ngerti siapa Mas Bu. Jadi Mas Bu ini adalah bisa dikatakan seperti ahli metafisika di salah satu radio terkenal di Semarang, yang tugas beliau itu adalah menanggapi sebuah cerita horor dari penelpon. Tentunya itu pengalaman kisah nyata dari para penelpon yang langsung on air. Jadi itu langsung on air ya Mas ya? Ya, betul sekali. Dan bisa dikatakan selama jenengan ini menjadi seorang yang bertugas sebagai ahli metafisika di salah satu radio yang terkenal di Semarang, yang salah satu acaranya itu bergenre horor atau kisah pengalaman nyata yang berhubungan dengan mistis. Ada nggak Mas Bu yang Mas Bu ingat itu ceritanya itu sangat menarik gitu Mas? Mungkin banyak cerita yang menarik di sini, mungkin salah satu aja yang masih Mas Bu ingat untuk diceritakan kembali kepada sederek nuwun sewu. Ya, mungkin ini memang banyak sekali ya, ceritanya itu banyak sekali. Tetapi memang cerita ini bisa dikatakan belum lama ya Mbak ya, belum lama. Dan ini saat itu cerita itu sampai saya menanggapinya itu terkesan mendalam ya Mas. Kalau bahasa saya gini, kan kayak saya itu ikut dalam cerita daripada ini, saya sebutkan nama aslinya, dari Pak Mardi, ya sebut saja Pak Mardi. Berarti seperti Mas Bu itu ikut mengalami kejadian tersebut ya Mas ya? Betul sekali, seakan-akan saya masuk ke dalam cerita tersebut. Iya, dan ikut mengalami kejadiannya. Ya. Bisa diceritakan Mas Bu awal mulanya cerita ini tuh bagaimana? Ya, jadinya saat itu sekitar jam 11:30 ya, beliau itu telepon. Jadi acara horor itu mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 dini. Nah, jam 11:30 kurang 5 kalau nggak salah, saat itu ada salah satu penelpon, sebut saja Pak Mardi. Dan ini cerita ini menceritakan beliau dulu itu adalah seorang supir ambulan. Ya, seorang supir ambulan, dan memang beliau ini sudah lama berkecimpung di supir ini, yaitu terutama untuk supir ambulan ini. Sudah lama untuk menggeluti profesi ini. Betul sekali. Bisa dikatakan dari rumah sakit sampai dengan ini beliau itu sudah lama sekali menjadi supir ambulan. Dan ini ambulannya itu ada ambulan yang benar ambulan mengantar orang sakit, ada juga yang mobil khusus untuk mengantar jenazah. Pak Mardi juga itu yang ngantar ya? Betul sekali. Oh, jadi kayak terbiasa gitu ya Mas ya dengan hal-hal yang kayak apa berhubungan dengan orang meninggal. Ya, seperti itu. Dan ceritanya begini, dulu pada waktu beliau ini atau Pak Mardi ini bertugas di salah satu rumah sakit yang ada di kota Jakarta, dan saat itu beliau ini harus mengantar jenazah salah satu pasien, dan kebetulan jenazah ini asal dari kota Lampung. Beliau ini mungkin bisa dikatakan beliau berobatnya di Jakarta. Ya, betul sekali. Jadi beliau berobat di Jakarta, dan kebetulan saat itu sakitnya itu adalah komplikasi. Gitu. Dan saat itu Pak Mardi harus mengantarkannya ke kota Lampung, meskipun Pak Mardi juga sebelumnya pernah mengantarkan jenazah di Pulau Sumatera ya. Bukan kali pertamanya ya? Pertama kali ya beliau mengantarkan jenazah ke sana. Dan saat itu beliau tidak sendiri untuk mengantarkan di kota Lampung. Biasanya kalau untuk luar pulau itu biasanya 2 orang. Jadi kayak teman supir biar dia itu nggak ngantuk, atau kalau gantian lah bisa untuk teman ngobrol gitu. Karena di sini juga saat itu nun sewu, yang meninggal ini itu nun sewu, tidak ada keluarga yang menunggu. Jadinya saat itu Pak Mardi, sebut saja yang teman satunya itu namanya Pak Hasan ya. Ini jadi nama cuma samaran ya? Kita samarkan namanya. Jadi hanya bertiga jenazah, Pak Hasan dan Pak Mardi. Jadinya pada saat itu
Hmm, berangkat dari rumah sakit itu sekitar jam, kalau nggak salah saat itu siang ya, jam 1 siangan. Dia menceritakan seperti itu, terus kemudian menuju ke Pelabuhan Merak karena beliau harus menyeberang ke beliau harus menyeberang ke Pulau Sumatera ini dengan menggunakan kapal feri. Jadi mobil jenazahnya itu jadi perjalanannya dari Jakarta ke Lampung itu menggunakan kapal feri. Ya, nyebrangnya harus pakai kapal feri. Kebetulan memang di sini kan perjalanan darat ya, dengan menggunakan ambulan. Dan kemudian setelah Pak Hasan dan Pak Mardi ini memarkirkan ambulannya di kapal feri tersebut ya, terutama di bagian kan itu kapal feri ada 2 tingkat ya kalau bahasa saya. Yang bawah itu khusus untuk motor dan mobil, yang atas itu khusus untuk penumpang. Nah, setelah tiba di kapal feri tersebut, terus kemudian masuk memarkirkan ambulannya, terus kemudian Pak Hasan dan Pak Mardi turun dan bertemulah dengan salah satu petugas dari kapal feri tersebut, karena memang sekali lagi Pak Mardi ini kan sudah sering mengantarkan ke sana beberapa kali, terus hafal dengan Pak Mardi. Nah, pada saat itu ambulan tersebut diparkirkan tidak jauh dari parkiran ambulan itu adalah tangga menuju ke atas atau dek penumpang. Kalau dibayangkan mobil jenazahnya yang dikendarai sama Pak Mardi, terus di sininya ada tangga ya, tempatnya di depannya ambulan, tempat parkir ambulan itu depannya itu tangga naik menuju ke atas. Jadi sehingga kalau orang naik ataupun turun itu bisa melihat langsung mobil ambulannya tersebut ya Mas ya? Ya, jadinya di situ memang ada 2 tangga kanan kiri ya. Kebetulan saat itu Pak Mardi memarkirnya di sebelah kanan. Jadinya kalau kita bayangkan tempat parkir itu ada 2 tangga, satu ke sana dan satu ke sini. Oh, seperti itu. Dan di situ juga ada truk, ada motor, ada mobil. Jadi satu ya, Mas? Jadi satu. Nah, setelah itu Pak Hasan dan Pak Mardi saat itu mulai menaiki tangga dan kemudian menuju ke dek atas ya, tempat penumpang ya. Terus kemudian beliau berdua ini seperti biasa melihat pemandangan laut saat itu, terus kemudian membakar rokok berdua, ngobrol-ngobrol, ya biasanya ngobrol-ngobrol ngalor itulah seperti itu. Terus kemudian salah satu petugas yang tadi bertemu di bawah itu ternyata Pak Mardi ke atas. Ya, tadinya kan di bawah ketemunya itu ya. Jadi dari atas dia turun ke bawah mau menuju ke tangga terakhir itu ketemu Pak Mardi, terus ngobrol sebentar, terus kemudian Pak Hasan dan Pak Mardi ini kan ke atas. Nah, tidak lama kemudian petugas dari kapal feri itu Pak Hasan dan Pak Mardi. Terus kemudian petugas itu berkata seperti ini, Pak, loh Pak, loh temennya itu kok nggak diajak ke atas? Ya, saat itu Pak Hasan dan Pak Mardi itu saling pandang-pandangan. Kayak kaget gitu ya Mas? Iya. Temennya ya Pak Hasan itu. Iya, loh saya itu cuma berdua gitu saat itu. Nah maksudnya loh itu yang temannya satu yang di bawah kok nggak diajak ke atas? Loh kami di sini tuh cuma berdua. Akhirnya mungkin pada saat itu Pak Mardi mengira kalau petugas dari kapal feri itu mungkin bercanda ya, jadinya terus nggak dihiraukan, terus kemudian melanjutkan lagi melihat pemandangan laut saat itu, terus kemudian sambil membakar rokoknya ya. Nah, terus tidak lama kemudian singkat cerita tibalah di Pelabuhan Bakauheni yang ada di Lampung saat itu. Terus kemudian Pak Mardi dan Pak Hasan turun, terus kemudian melanjutkan perjalanannya. Dan ini memang pada saat itu singkat ceritanya kemudian melanjutkan perjalanan lagi ya untuk mengantar jenazah kan di surat tugas dari rumah sakit. Nah, di dalam mobil mereka berdua itu sempat menanyakan lagi apa yang dikatakan oleh
petugas ya, petugas yang dari kapal feri itu. Kayaknya dia tadi serius deh, Pak Hasan bilang gitu. Pak Mardi juga mengiyakan, iya, tapi udahlah nggak usah dipikir. Karena mungkin berpikirnya mereka berdua ini yang petugas itu tuh kayak terkesan nakut-nakutin karena mereka itu kan hanya berdua yang satu jenazah. Ya, karena memang di sini petugas dari kapal feri itu memang orangnya suka bercanda. Tetapi pada saat itu Pak Mardi semacam agak tanda tanya juga karena memang wajahnya serius. Jadinya di sini agak orang itu agak lembek nih. Saat itu mereka berdua seperti itu, terutama Pak Mardi, karena Pak Mardi sudah hampir 3-4 kali ketemu, memang orangnya itu suka bercanda petugas dari kapal feri. Tetapi di saat itu Pak Mardi agak tanda tanya juga, waduh kok begini ya. Ya sudahlah, kita tidak usah mikir apa-apa, yang penting kita mengantarkan jenazah yang ada di belakang kita ini sampai tujuan. Nah, pada saat perjalanan, dan itu hari sudah mulai gelap saat itu, mengatakan karena saat itu kan Nun Sewu harus melewati hutan-hutan ya. Seperti itu. Karena memang daerah Lampung atau bisa dikatakan daerah Sumatera itu memang masih banyak hutan-hutan. Iya betul sekali, dan ini banyak sekali melewati trayek yang hutannya itu masih lebat. Masih kayak hutan alami yang ini. Betul sekali, dan tibalah di tengah perjalanan hutan nih. Ya, masih di area hutan. Di area hutan tersebut. Saat itu Pak Hasan nyeletuk pada Pak Mardi, Mas, kayaknya mobil ini ada yang nggak beres deh. Motor sih. Coba dikencengin. Nah, dikencengin gitu. Setelah itu digas sama Pak Mardi, ditambah kecepatannya saat itu. Oh ya, kayaknya bannya ini ya kalau pakai bahasa Jawanya gini, wah ya ini bannya ada trouble nih. Terus kemudian apa yang dirasakan mereka itu kayak bannya itu kayak megol gitu ya? Ya, jadinya bannya itu kayak kempes gitu, kayak kurang angin gitu. Terus kemudian Pak Mardi berusaha untuk meminggirkan ambulan tersebut. Terus kemudian dicek. Ya, terus kemudian sebelum turun mengambil senter dulu di dashboard itu, mengambil senter, terus kemudian dicek. San, tidak apa-apa San, tidak ada yang kempes, tidak ada yang kurang angin, nggak ada yang bocor lah seperti itu. Ternyata bannya baik-baik aja ya. Ternyata saat itu bannya baik-baik saja. Terus kemudian mengecek di pintu belakang. Mungkin masih terkunci, masih bagus lah, misalnya masih terkunci dan tidak terbuka gitu, masih aman nih, oke. Terus kemudian tidak lama kemudian melanjutkan perjalanan lagi. Nah, setelah melanjutkan perjalanan lagi, masih karena itu kan trayek hutan itu masih panjang sekali ya. Jadi memang kira-kira sampai berapa kilometer ya Mas? Kalau berapa kilometer ya, karena memang saat itu menempuh sekitar hampir 2 atau 3 jam saat itu. Nah, setelah itu masih di tengah perjalanan, karena sekali lagi jalan yang ditemui adalah Nun Sewu. Di sini kita harus melewati hutan yang sangat lebat. Nggak tahu kenapa Pak Hasan lagi ya ini di sini. Pak Hasan ini karena di sini Pak Hasan ini kan baru pertama kali untuk mengantar jenazah ke luar pulau ya. Oh, yang temennya Pak Mardi ini ya, baru pertama kali. Pertama kali, kalau Pak Mardi kan sudah beberapa kali mengantarkan jenazah di Pulau Sumatera misalnya. Sopir senior ya, ceritanya. Terus kemudian Pak Hasan nyeletuk lagi, Mas, jenengan mencium bau sesuatu enggak? Seperti itu. Oh ya, baunya wangi lah, paling parfummu gitu. Ya, dengan pakai bahasa Jawa gini lah, paling parfummu seperti itu. Enggak, parfumku baunya seperti ini kok. Terus kemudian berusaha untuk menarik bajunya, terus diciumkan ke hidungnya Pak Mardi saat itu. Ternyata oh ya beda, kok kayak parfum orang mati seperti itu Pak Hasan. Itu jangan nakutin kita ini di tengah hutan seperti itu. Nah, terus kemudian singkat cerita, setelah melewati hutan yang bisa dikatakan berjam-jam ya, melewati hutan yang sangat lebat itu, terus sebelah di satu, kalau bahasa saya itu kayak perkampungan gitu, ada perkampungan. Nah,
Terus kemudian Pak Mardi menyuruh Pak Hasan untuk melihat buku jalan ya, apa istilahnya kayak alamat ya untuk saat itu. Terus kemudian dibaca alamatnya ini. Oke. Ya, pada saat itu terus bertemulah dengan warga setempat yang saat itu masih berada di depan rumah menanyakan alamat yang dituju. Terus kemudian ditunjukkan oleh warga sekitar itu. Oh ini Pak, ini nanti kalau alamat ini nanti terus saja belok kiri, terus nanti langsung belok kanan. Nah di situ ya diarahkan. Nanti kalau setelah belok kanan, nanti di situ ada pertigaan, nanti Bapak belok kiri seperti itu. Pertigaan belok kiri. Nah, setelah itu udah dengan mengikuti arah yang ditunjukkan oleh warga setempat saat itu, terus kemudian berangkatlah nih Pak Mardi untuk apa misalnya menuju ke tempat rumah duka yang sudah ditunjukkan oleh warga tersebut. Nah, di tengah perjalanan itu juga ada sesuatu hal yang aneh lagi saat itu. Ya, pada saat itu Pak Mardi merasa kok kita ketemu ya jalan ini terus ya seperti itu. Ya tadi kita harusnya itu beloknya ke kiri, tapi ini kok ke kiri itu kelihatannya memungkinkan seperti itu. Terus akhirnya belok kanan. Kenapa nggak memungkinkan saat itu pandangannya Mas? Karena memang terkesan kalau belok kiri itu seperti di pandangan Pak Mardi itu seperti jalan buntu. Oh, seperti kayak rumput-rumput aja ya Mas, yang nggak ada jalan ya? Seperti nggak ada jalan ya, gitu. Seperti hanya kalau diteruskan nih jalannya buntu nih, nggak ada jalan seperti itu. Nah, setelah itu sampailah masuk ke ini kan. Jadi gini, setelah belok kanan itu tidak jauh itu, terus kemudian Pak Mardi itu kaget, kok gerbang pemakaman saat itu ini bergerbang pemakaman nih. Ya sudahlah, udah ini tunggu besok aja lah ini. Gimana nih, udah kita istirahat dulu. Karena pada waktu saat itu tiba-tiba Pak Mardi itu sangat ngantuk sekali dan Pak Hasan juga seperti itu. Ya udah gini aja Hasan, kita gantian tidurnya yuk. Gantian untuk tidur, yang satu jaga ya, yang satu jaga, yang satu tidur. Ya udah tidur. Tapi cerita dari Pak Hasan saat itu ya, Pak Hasan itu juga saya ikutan gitu, terus kemudian tertidur juga. Nah, pada saat itu tidak tahu kenapa mereka Pak Hasan ini kayak entah itu apa ya, kalau bahasa Jawanya itu melindur ya, terus kaget, kuriga gitu, langsung bangun, langsung dia tengok-tengok, terus membangunkan Pak Mardi karena Pak Hasan saat itu memang merasa sangat ketakutan saat itu ya, karena memang berada di dekat makam, terus kemudian sendiri ya saat itu. Dan suasananya mencekam ya, kita bisa ngebayangin. Dan kebetulan Pak Hasan saat itu kan baru pertama kali ikut mengatakan jenazah di luar pulau seperti itu. Nah, terus kemudian membangunkan Pak Mardi saat itu. Apa mas bangun mas ya. Terus kemudian bangun, terus yuk kita keluar untuk ya sedikit meregangkan ini ya. Apa? Ya meregangkan tubuh lah. Udah keluar, rencananya memang mau membakar rokok saat itu, terus kemudian kok kayak ada yang aneh ya seperti itu. Terus kemudian mengecek pintu belakang, ternyata peti yang tadinya itu kebetulan orang yang meninggal ini kan sudah dimasukkan di dalam peti saat. Dan peti itu sudah keluar, kok petinya sudah keluar dari mobilnya, dari mobil saat itu. Nah, Pak Hasan dan Pak Mardi saat itu juga kok terheran ya. Nah, ini yang mengeluarkan siapa? Karena di sini juga pintu sudah terkunci. Ya, kalau kita ingat lagi pada waktu perjalanan di hutan tadi kan sempat banyak agak enak ya itu. Terus kemudian diperiksa. Dan juga Pak Mardi juga ke belakang untuk mengecek pintu. Tapi ternyata pintunya masih tidak. Nah, ini yang buka siapa? Nah, sebenarnya terus kemudian Pak Mardi menelpon dari keluarganya, kebetulan di keluarga jenazahnya ya Mas? Ya, di surat jalan itu ada nomor telepon yang bisa dihubungi saat itu. Terus kemudian menelpon, Pak ini
karena tadinya itu juga kayak sinyalnya itu kayak terganggu gitu loh, kayak seperti itu. Terus kemudian menelpon, akhirnya nyambung, Kak ini saya sudah sampai tapi ini saya berada di makam ini. Nah itu memang tempat nantinya jenazah mau dikebumikan. Memang tempatnya itu di situ. Iya betul sekali. Terus kemudian saat itu beberapa warga datang, istilahnya menyusul Pak Madi dan Pak Hasan ini itu dengan berbondong-bondong naik motor, udah gitu langsung, Pak kok bisa sampai sini, saya tidak tahu, tiba-tiba saya sampai sini. Akhirnya saat itu ya udah sekalian dikuburkan saja saat itu. Terus kemudian Kalian jadinya bisa dikatakan orang yang melayat atau di luar itu tidak inilah, misalnya tidak usah mengangkat atau mengantarkan dari rumah duka, langsung diantarkan di Nun Sewu, kalau bahasanya tempat peristirahatan terakhirnya. Nah setelah itu terus kemudian datanglah para pelayat dan warga sekitar setelah Nun Sewu, orang-orang keluarga dari orang yang meninggal ini. Terus kemudian setelah itu Pak Marji dan Pak Hasan akhirnya ke rumah duka, terus kemudian Pak Hasan dan Pak Marji ini izin untuk beristirahat sebentar saat itu. Nah, saat itu juga ramai dibicarakan juga, karena di sini siapa yang menurunkan peti ini? Karena kejanggalan. Ya. Nah, dan ternyata saat itu menurut cerita warga tidak hanya Pak Mardi saja yang pernah seperti itu. Jadi kayak pengantar jenazah lain pun juga pernah mengalami hal tersebut. Kejadian yang sama. Jadinya orang yang diantar ke situ, dalam arti gini, orang yang dari tinggal di luar pulau terus kemudian meninggal, ambulannya juga masuk ke dalam makam itu. Sama, cuma di sini berbedanya kalau Pak Mardi ini petinya itu bisa keluar sendiri. Tapi kalau yang sebelumnya kejadian sebelumnya itu hanya dia kayak nyasar aja. Nyasar. Yang malah justru menjadi benar. Iya, seperti itu. Karena memang saat itu juga harusnya kan itu rumah duka kan ke kiri. Karena ke kiri itu di penglihatan Pak Mardi itu, wah ini kayaknya jalannya cukup sampai sekian ini ya, itu tidak bisa diteruskan. Gitu. Kan terus akhirnya belok kanan, ternyata belok kanan ini adalah tempat pemakaman umum. Tempat pemakaman yang justru memang jenazah yang diantarkan dia itu memang dimakamkan di. Ya betul sekali. Dan kebetulan juga di sini juga ada campur tangannya, bisa dikatakan entitas astral ya, kalau bahasa saya. Mungkin kalau bahasa awamnya itu adalah alam jin yang memang membantu Pak Mardi dan Pak Hasan ini untuk meringankan tugas mereka berdua seperti itu. Terus kemudian setelah sampai di rumah duka, terus kemudian beristirahat dulu. Tidak lama kemudian setelah beristirahat cukup, terus kemudian Pak Mardi dan Pak Hasan meminta izin untuk pamit kembali ke Jakarta. Dan ini memang pada saat beliau menceritakan ini juga suasananya juga mencekam juga gitu. Sebenarnya banyak cerita-cerita yang sudah masuk ke pada malam itu ya Mas ya. Saya sendiri kan juga salah satu pendengar dari radio tersebut. Nah kali ini buat para pendengar yang pernah mendengarkan radio tersebut, nah ini dia sosok Masbo yang mungkin kalian selama ini tidak tahu, atau selama ini yang sudah menonton tayangan The Nuwun Sewu yang masih bingung dengan siapa itu Masbo ya. Masbo itu adalah salah satu narasumber yang ada di radio. Ya bisa dikatakan salah satu acara radio ternama yang salah satu acaranya itu bergenre horor seperti itu, Sederek The Nuwun Sewu. Masih banyak cerita misteri lainnya yang mungkin Mas Bu bisa mengingat-ingat kembali cerita dari penelpon yang pernah ditanggepin Mas Bu. Mungkin Sederek The Nuwun Sewu juga kepengen juga apa ya Mas ya, kepengen juga tahu dari pengalaman Mas Bu. Jadi Nun Sewu, mungkin jika Pak Mardi melihat tayangan ini, Nun Sewu kalau ceritanya agak sedikit
lupa ingat. Cuma kita di sini hanya menarik garis besarnya saja. Dan ini non sewu untuk Pak Mardi yang merasa oh itu adalah cerita saya. Terima kasih sekali ceritanya yang utara itu. Berbagi langsung ya berbagi ya, pengalaman yang atau kisah pengalaman mistis ya, atau pengalaman yang mungkin bisa dikatakan berhubungan dengan makhluk astral atau yang tidak masuk akal seperti itu. untuk sederek Nuwun Sewu sendiri yang mempunyai pengalaman mistis atau mempunyai pengalaman yang menarik di tentang horor, bisa komen di kolom komentar atau langsung kirim cerita Anda ke emailnya di Nuwun Sewu, begitu ya Mas ya. Yang nanti emailnya akan kita sertakan di deskripsi. Itu jangan lupa untuk tetap dukung tayangan kita dengan like, share, dan subscribe. Dan seperti biasa di akhir acara, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Saya Nia, saya Mas Bu, undur diri dan salam rahayu.